Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk peserta program Doktor Kajian Strategik Global Universitas Indonesia. Kuliah kita minggu lalu tentang pendekatan multidisipliner dan cross-disipliner, dan pada bagian akhir sebenarnya sudah sedikit kita singgung tentang pendekatan yang sekarang akan kita jelaskan, yaitu pendekatan atau riset interdisipliner. Teman-teman sekalian, pada bagian awal perkuliahan sebenarnya pertama kita sudah jelaskan bahwa dari lembaga-lembaga internasional dan universitas terkemuka di dunia menekankan perlunya sekarang pendekatan yang sifatnya sebenarnya lebih ditekankan itu pada pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, kalau misalnya secara global sekarang dikatakan bahwa masalah yang paling penting dihadapi itu adalah masalah tentang lingkungan. Ancaman dari kerusakan lingkungan itu sudah dianggap sangat luar biasa, sehingga misalnya seperti Elon Musk itu sampai mencari planet-planet baru yang memungkinkan manusia nanti bisa pindah ke sana. Kalau misalnya memang kemungkinan untuk tinggal di bumi ini sudah terancam oleh kerusakan lingkungan itu. Tapi tentu saja walaupun ada berhasil, kita tidak akan mungkin ikut ke sana karena tentu yang akan diterbangkan ke planet lain itu adalah, kalaupun terjadi, itu orang-orang tertentu yang memiliki kekayaan luar biasa. Teman-teman sekalian, jadi mengapa pendekatan inter dan transdisiplin ini yang sebenarnya yang diperlukan? Karena memang kalau tadi kita jelaskan misalnya pendekatan multi dan cross disipliner memang bukan berarti tidak perlu, tetapi memang itu masih belum begitu memasuki upaya untuk menjelaskan tentang masalah yang sifatnya kompleksitas itu. Padahal kalau misalnya kita lihat seperti tadi dikatakan masalah lingkungan, itu adalah masalah-masalah yang sangat menantang dan perlu dihadapi secara bersama-sama secara global. Lalu ada lagi sebenarnya istilah konsep yang kita kenal dengan SDGs, itu adalah 17 poin yang menjadi sebenarnya kesepakatan semua negara yang tergabung di PBB UNESCO untuk bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah SDGs itu yang terdiri dari 17 poin. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau misalnya kita lihat poin pertama saja misalnya untuk menghilangkan dan menuntaskan kemiskinan, tentang kelaparan, stunting, itu sebenarnya sampai sekarang itu masalah di lingkungan kita. Sepertinya malah bukan sebenarnya mungkin bisa diatasi, tetapi justru sebenarnya bisa saja dalam pengamatan tertentu mungkin justru lebih meningkat. Jadi teman-teman sekalian, permasalahan-permasalahan kompleksitas itulah sebenarnya yang sekarang yang lebih ditekankan dan diperlukan sekali dengan pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, kalau Anda coba atau temukan di internet, ada yang menyatakan kadang-kadang itu dari ilmuwan itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat prinsip antara pendekatan yang sifatnya multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Ada misalnya yang mengatakan asal lebih dari 2 itu sudah bisa misalnya disebut sebagai pendekatan multidisipliner, cross-disipliner, transdisipliner, dan transdisipliner. Tapi sebenarnya oleh beberapa ahli, misalnya seperti Basarab Nicolescu yang dari CIRED, lembaga riset terkenal dari Prancis, atau juga misalnya pemikir-pemikir lain, itu sebenarnya mereka mengatakan antara pendekatan transdisipliner saja dengan interdisipliner dan transdisipliner itu tidak bisa dianggap sama karena ada perbedaan yang mendasar antara interdisipliner dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan tadi pendekatan interdisipliner memang bisa dilakukan oleh satu orang riset,
seorang peneliti, tapi memang biasanya hanya mungkin 3 bidang ilmu yang berbeda. Tadi saya sudah kemukakan, minggu lalu sudah saya kemukakan, contohnya misalnya salah seorang mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan kemudian pendekatan interdisipliner yang lakukan itu tentang COVID dan menggunakan 3 bidang ilmu yang berbeda. Ada lagi misalnya disertasi di program doktor perguruan tinggi ilmu kepolisian yang saya bimbing, itu juga pendekatan interdisipliner, itu tentang terorisme, dan kemudian itu juga menggunakan pendekatan yang sifatnya interdisipliner dan lulus summa cum laude. Teman-teman sekalian, sekarang kita mencoba untuk bisa misalnya menggunakan pendekatan yang sifatnya interdisipliner itu. Sebenarnya kajian strategik global, memang namanya saja sudah strategik global, berarti sebenarnya di kajian strategik global, apalagi misalnya di program S3, semestinya memang Anda melakukan riset itu, penelitian Anda memang sudah memasuki atau menjelaskan tentang permasalahan yang sifatnya global, strategik global. Jadi bukan lagi pendekatan yang sifatnya disipliner, karena tidak sesuai itu dengan prinsip ya atau kajian yang kita katakan bahwa ini adalah kajian strategik global. Masalah global itulah masalah keterjalinan, masalah kompleksitas, bukan masalah disipliner atau monodisipliner. Teman-teman sekalian, saya selalu mencoba untuk bisa sebenarnya dengan teman-teman dosen terutama sekali bisa bekerja sama untuk bisa mewujudkan apa yang dikemukakan pada visi dan misi dari program kajian strategik global itu, yang tidak mungkin saya jelaskan di sini tentang visi dan misinya, tapi jelas sekali itu untuk menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang sifatnya kompleks, karena dengan jelas pada visi itu dikemukakan pendekatan multi, inter, dan transdisipliner. Lalu Anda misalnya melakukan tesis dan disertasi, itu sama saja dengan tesis S1, skripsi S1. Masih menggunakan pendekatan disipliner. Jadi tidak konsisten dengan judul dari program yang kita buat. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa pada pendekatan yang sifatnya sebenarnya interdisipliner itu umumnya memerlukan kerjasama antara berbagai macam bidang ilmu dan ilmuwan. Ya, jadi kerjasama itu kalau di UI sekarang misalnya, saya tahu ada beberapa lembaga sebenarnya yang memerlukan atau melakukan pendekatan yang sifatnya transdisipliner, ya. Mungkin juga sudah pernah ada transdisipliner itu, kalau tidak salah waktu itu beberapa tahun yang lalu ada kerjasama antara Korea, Universitas Indonesia, beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan LIPI dan berbagai macam lembaga lain untuk mengembalikan kembali kejernihan Ciliwung. Teman-teman sekalian, jadi ya pada permasalahan atau model yang kita katakan riset yang sifatnya transdisipliner, itu sebenarnya dia melintasi batas-batas antara ilmu pengetahuan alam, sosial, budaya, dan juga misalnya misalnya dengan humaniora. Jadi teman-teman sekalian, bidang-bidang ilmu itu interdisipliner itu sebenarnya sudah memerlukan kolaborasi antara berbagai macam bidang ilmu, dan kemudian bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu. Ada dialog yang intens antara satu ilmuwan dengan ilmuwan lain, dan kemudian hasilnya nanti mereka coba kemukakan itu dalam satu bentuk laporan penelitian, dan laporan penelitian itu adalah hasil kolaborasi dari berbagai macam bidang ilmu dan ilmuwan. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan singgung sedikit, misalnya ada di UI itu, kalau di kedokteran itu ada IMERI. Saya sering sekali melakukan atau ikut nguji doktor di bagian ada ruang paling atas dari gedung itu. Ya, itu sebenarnya memang riset yang sifatnya interdisipliner, terutama sekali misalnya yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan. Ya, tapi ada juga misalnya kalau Anda di Depok ada gedung baru itu, ya, saya nggak tahu apa 8 atau 10 lantai, tapi di situ datang pendekatan riset multidisipliner. Saya sebenarnya tidak begitu setuju dengan menggunakan istilah multidisipliner itu dengan alasan yang saya katakan tadi, ya. Karena kita katakan dia pendekatan multidisipliner,
Padahal nanti di bawahnya itu bidang yang dipayunginya riset itu salah satu juga multidisipliner. Kemudian ada cross disipliner, ada lagi interdisipliner, ada transdisipliner. Lebih aman dan tepat sebenarnya menggunakan istilah postdisipliner, atau ada yang menggunakan hyperdisipliner, ada yang menggunakan pandisipliner. Saya lupa yang jelasnya, tapi ada yang mengungkapkan itu adalah profesor doktor dari sosiologi. Yang pertama mengungkapkan istilah itu adalah Ben Ager. Yang kedua, kalau tidak salah itu saya lupa jelasnya. Tapi istilah itu saya temukan sebenarnya melalui internet atau melalui beberapa buku yang menggunakan istilah untuk multidisipliner itu dengan istilah postdisipliner, hyperdisipliner, dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ya ada kerjasama yang sangat intens sebenarnya ya untuk menjelaskan masalah kompleksitas. Teman-teman sekalian, pendekatan interdisipliner ini sebenarnya perlu kita mulai budayakan di Universitas Indonesia, apalagi di program kajian strategik global yang benar-benar memukakan istilah itu dan kemudian menjelaskan ya pentingnya pendekatan inter dan transdisipliner itu pada riset, pada pengkajian, katakanlah misalnya pada proses pengajaran dan riset di Universitas Indonesia. Teman-teman sekalian, demikian penjelasan ringkas sebenarnya tentang pendekatan transdisipliner itu, dan saya harapkan ya ketika ada waktu yang agak lowong, santai di rumah, coba Anda telusuri pemahaman, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan interdisipliner itu, dan kemudian bagaimana itu diterapkan pada riset-riset yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.